Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Komputer dengan nama Safira Aziza dengan NIM 25106 ingin mempresentasikan proyek instalasi dalam mata kuliah Sistem Operasi. Oke, di sini membahas tentang apa itu Linux Mint. Jadi Linux Mint ini adalah distro Linux berbasis Ubuntu, ramah untuk pemula. Kedua, tampilan mirip Windows dan ringan dan stabil. Tiga, edisi desktop Cinnamon, Matte, and XFCE. Gratis dan open source. Oke, yang kedua yang perlu disiapkan itu flash disk USB minimal 8 GB, koneksi internet untuk download ISO, dan backup data penting di PC atau laptop. PC 64 byte, RAM 2 GB, minimum 4 GB disarankan, storage 20 GB kosong. Yang ketiga, download ISO Linux Mint. Buka linuxmint.com, download, pilih edisi Cinnamon untuk pemula, download file. Ukuran sekitar 2,8 GB. Opsional, verifikasi checksum 25. Nah, buat bootable USB, Windows gunakan Rufus atau Balena Etcher. Pilih file ISO Linux Mint, pilih USB target, mode partisi GPT untuk UEFI, MBR untuk legacy. Klik start, flash, dan tunggu sampai selesai. Oke, di sini ada sekitar beberapa cara untuk penginstalasian Linux Mint, terus dual boot, dan Linux Lite. Oke, untuk yang kedua itu ada tutorial dual boot Windows plus Linux Mint. Ini kita bahas manfaatnya saja ya, atau pengertian tentang dual boot. Konsep dual boot yang pertama, Windows dan Linux Mint terinstall di satu PC. Pilih OS saat boot lewat grup. Data Windows tetap aman jika partisi dipisah, wajib mode boot sama. UEFI dengan UEFI. Alokasi ruang untuk minimal 40 GB, ideal sampai 60 sampai 100 GB. Terus persiapan di Windows yang wajib, misalnya yang pertama itu backup data penting. Cek mode boot, terus matikan fast start-nya. Terus matikan BitLocker jika aktif agar partisi bisa disering. Siapkan partisi kosong di Windows, buka disk manajemen, klik kanan, shrink volume, alokasikan minimal 40.000 MB. Untuk Linux Mint, biarkan hasilnya jadi unallocated. Jangan diformat, catat ini akan jadi ruang untuk root, swap, dan home. Oke, itu seputar cara penginstalasiannya. Terus sekarang ada tipe instalasi dual boot, yang itu pilih Linux Mint alongside Windows Boot Manager, atau untuk kontrol penuh pilih something else. Jangan pilih erase disk, data Windows akan hilang. Jika pilih something else, lanjut ke slide partisi manual. Oke, next. Pilih user dan zona waktunya. Terus 10, selesai dan first boot group. Klik restart now, cabut USB saat diminta. Akan muncul menu grup Linux Mint paling atas, Windows Boot Manager di bawah. Oke, kemudian lanjut ke tutorial instalasi Linux Lite. Panduan langkah demi langkah untuk... Oke, jadi apa itu Linux Lite? Distro Linux ringan berbasis Ubuntu LTS desktop, cocok untuk PC atau laptop lama, ramah pengguna Windows. Gratis, stabil, dan sudah termasuk aplikasi siap pakai. Kebutuhan minimal 1 GB sampai 768 MB dan 8 GB storage. Yang perlu disiapkan adalah flash disk USB minimal 4 GB, backup data penting, koneksi internet untuk download ISO, dan PC 64 byte, RAM 2 GB disarankan untuk nyaman. Pertama-tama jangan lupa download ISO Linux Lite-nya. Lalu kita demonstrasikan sekarang. Oke, kita lanjut ke VirtualBox. Kita sebelumnya sudah download Linux Lite-nya ya. Adalah distro Linux dengan berbasis Ubuntu LTS Desktop XFCE. Cocok untuk PC laptop lama, ramah pengguna Windows, gratis, stabil, dan sudah termasuk aplikasi siap pakai, kebutuhan minimal. Yang perlu disiapkan, oke sudah ya tadi. Terus buat table USB, Windows menggunakan Rufus Balena Etcher. Pilih ISO Linux Lite, pilih USB target, Rufus partition, Scheme GPT untuk UAVA. MBR untuk legacy, klik start, flash, tunggu sampai selesai. Boot dari USB, colok USB, restart PC, masuk BIOS, atur boot priority agar USB pertama disable secure boot, jika perlu save and exit. Live session Linux Lite, pilih try Linux Lite tanpa install, cek Wi-Fi, audio, dan hardware. Jika oke, klik install Linux Lite di desktop, installer mirip Ubuntu. Langkah install, bahasa, dan update. Pilih bahasa English, lanjut, keyboard layout English as,
Centang download updates while installing. Install third-party software for graphics and Wi-Fi. Tipe instalasi erase disk and install Linux Lite. Dual boot install alongside Windows Boot Manager. Manual something else untuk partisi custom. Rekomendasi manual 25 GB sampai 2,4 GB. Zona waktu dan user akun. Pilih time zone Asia atau Jakarta. Isi your name, computer name, username, password. Pilih require my password to login. Klik continue proses install 10 sampai 15 menit. Selesai and restart. Restart. Klik restart. No, saat install selesai. Cabut USB saat diminta. Login dengan user yang dibuat. Selamat datang di Linux Lite. Post install wajib di Linux Lite. Jalankan Lite updates. Menu sistem install update. Terus kalau install driver, menu setting install driver. Jalankan Lite tweaks untuk bersih-bersih sistem. Backup dengan time shift. Menu sistem time shift. Thank you. Oke, kita coba singkirkan. Kita buat baru. Slide. Kita gunakan English. Kita gunakan English US. Ya. Sudah, kita back dan kita quit. Sudah, terima kasih. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lagi kak, gue juga pas download instalasi itu. Layarnya nggak bisa. Soalnya storage-nya nggak cukup. Udah, cuma kayak ini doang. Nanti. Tapi lu tau gak, Sa? Kan harusnya kita ngedownload Linux Lite-nya lagi ya di dalam itunya. Tapi gue nggak bisa soalnya nggak ada penyimpanannya kan, nggak ada penyimpanannya, cowok. Jadi kata gue udah lah, yang penting, kata gue udah lah, yang penting ini anak udah muncul sih Linux Lite.
Warna hijau, hijau aja, jangan sampai yang merah-merah. Warna hijau aja, jangan sampai yang merah-merah. Kita boleh. Oke, sudah masuk ke Linux menu, ke Linux Lite. Di sini saya akan memberikan tutor menginstalasi VirtualBox dan Linux Mint. Sebenarnya sudah saya download, ada di dokumen, jadi langsung saja kita buka VirtualBox biar cepet. Oke, langsung aja ke file yang baru, pencet, lalu kita kasih nama Linux, Linux titik min. Ini agak banyak ya soalnya udah ada selesai. Oke, ini udah paling banyak. Kita pencet pengaturan. Kita langsung arahkan di fiturnya. Fiturnya langsung klik share clipboardnya kedua arah. Drag and dropnya kedua arah. Terus kita lanjut. Ini nggak usah banyak-banyak soalnya saya nggak pakai juga. Tampilannya nggak usah banyak-banyak, segini aja. Ini kosong, kita klik dan masukkan berkasnya dari si Linux. Yang baru yang tadi kita download ya, yang udah di dokumen, yang ada di dokumen. Terus langsung kita klik oke. Lanjut kita run sekarang. Tunggu sebentar. Oke, kita lanjut ke start Linux Mint. Sembari kita tunggu ya. Implementasikan penggunaan kode. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Komputer Safira Aziza dengan NIM I2510156 ingin menampilkan dan mengimplementasikan penginstalan DualBoot dengan penggunaan VirtualBox dan Linux Mint dan Windows 10. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke VirtualBox-nya. Oke, di sini kita pencet baru, kita langsung buat dengan nama DualBoot. Oke. DualBoot. Ini sembari menunggu ya. Oke, ini langsung saja kita next. Ini kita tunggu penginstalasiannya.
Oke, selamat datang di Windows 10. Nah, karena ini sudah down, sebentar. Oke, kita shutdown dan kita kembali ke dual boot tadi, pencet pengaturan, lalu kita ke sistem di prosesor, kita klik nested VTX AMD V. Terus oke, sebentar. Terus kita ke penyimpanan ya. Oke, ini udah ada dual boot sama ini. Jadi kita lanjut aja langsung ke sini. Oke, sudah. Jadi langsung kita, ini sudah ganti ya, jadi Linux Mint. Sebentar. Word. Oh, belum. Ini kita tambahkan ya. Kita tambah Linux Mint. Oke. Jadi ini kita singkirkan. Oke. Lanjut kita jalankan. Banyak yang salah. Yes. Oke, tunggu. Ini sebelum kita pengaturan penyimpanannya, ini kita ganti. Nah, dia harus di bisa karena dia lagi berjalan. Hentikan. Betul. Hentikan. Hentikan ini. Oke, ini kita pencet pengaturan. Kita kita ke penyimpanan. Ini bisa kita singkirkan. Nah, kalau udah di Linux Mint, kita pencet OK, lalu kita jalankan kembali. Lanjut, kita install Linux Mint. Oke, di sini dual bootnya. Di penyimpanannya, kita tambahkan Linux Mint dan dual bootnya. Nah,
Oke, di sistem prosesor udah. Oke, ya udah ada ya. Kita jalankan. Install Linux Mint. Ya, kita mulai. Oke, di sini sudah masuk ke VirtualBox di Linux Mint. Oke, coba. Oke, di sini sudah ada dokumen untuk Linux Mint-nya. Dan ini udah ada Windows 10-nya.
Oke, jadi tugasnya sudah selesai. Terima kasih. Oke, ini udah biarin. Terus kita di sini pilih untuk Windows 10. Terus ordernya kita pilih Microsoft Windows. Untuk versinya kita di Windows 10. Oke, langsung saja ke sini. Virtual hardware-nya kita di 25.022 MB dan kita di sini isi number of CPU-nya kita pilih yang 4. Oke, ini udah di 50 ya. Selesai. Kita lanjut jalankan. Oke, sudah aktif. Jadi kita shoot